Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ermin SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngesrek 1 Semarang dan juga sekaligus sebagai mentor saya serta yang saya hormati juga rekan-rekan PPKK dari SD Negeri Ngesrek 1 Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tak kerasa apapun. Yang kedua, selawat kita salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi orientasi PPKK untuk melengkapi tugas orientasi PPKK. Yang pertama, orientasi P3K yaitu pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kota Semarang tahun 2024. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya. Ini saya ambilkan profil dari saya. Nama saya yaitu Barokah Nugraini Widiawati. NIM P3K 1985 0606 2024 21 2010 golongan 9 dan jabatan sebagai guru alif pertama, dan saya ditugaskan di SD Negeri Ngesrek 1 Semarang. Di SD Negeri Ngesrek 1 Semarang ini visi dan misinya yaitu yang pertama, visi terwujudnya lulusan SD Negeri Ngesrek 1 yang berakhlak mulia, berprestasi, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Sedangkan misinya yang pertama yaitu membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencetak peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, membentuk peserta didik yang unggul dalam prestasi baik akademik maupun non akademik, membentuk peserta didik yang terampil dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan, membentuk kepribadian peserta didik yang berkarakter bangsa, membentuk peserta didik yang memiliki semangat kesadaran dalam berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air. Yang selanjutnya yaitu membentuk peserta didik yang peduli pada lingkungan. Saya akan melanjutkan dengan rencana hasil kerja dari Kepala Sekolah SD Negeri 1, yaitu terlaksananya pembelajaran atau pembimbingan sesuai tugas pokoknya di SD Negeri Ngesrek 1 Semarang. Di mana rencana hasil kerja P3K itu yang saya ambil ada 5. Yang pertama yaitu tersusunnya dokumen perencanaan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam yang terintegrasi dengan PAK berupa kota, Promes, RPP, KKM, serta modul ajar. Yang kedua yaitu terlaksananya pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam sesuai dengan RPP yang telah disusun. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi pembelajaran dan menindaklanjuti hasil dan laporan. Yang keempat, pembiasaan perilaku Islami bagi yang Muslim dan tertib dalam ibadah dalam kehidupan sehari-hari melalui pemantauan secara berkala. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid dengan sistem digitalisasi. Untuk paparan rencana hasil kerja yang pertama, itu kegiatannya ada 3, yaitu mencari referensi rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, berdiskusi bersama dengan guru satu fase atau paralel dengan membuat RPP. Kemudian yang ketiga, RPP yang sudah diperbaiki dan ditandatangani oleh kepala sekolah yang nantinya akan menghasilkan output dari kegiatan itu, yaitu terlaksananya pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan PAK.
Untuk RHK yang kedua, kegiatan yang dilakukan itu yang pertama, melaksanakan pembelajaran dengan menyisipkan nilai-nilai karakter dengan menggunakan metode berdiferensiasi dan tim edukasi serta metode role play. Yang kedua, membuat poster oleh siswa sebagai ajakan sesuai dengan materi di mana disisipkan PAK untuk siswa. Kemudian yang ketiga, terlaksananya observasi bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana dalam memberikan pembelajaran. Nah, ini diharapkan nanti output kegiatannya itu terlaksananya pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan PAK. Untuk yang ketiga, melaksanakan evaluasi pembelajaran dan menindaklanjuti hasil dan laporan. Itu ada 3 kegiatan lagi. Yang pertama yaitu mencari referensi yang cepat dalam menentukan jenis evaluasi yang sesuai dengan karakter dan kemampuan siswa. Yang kedua yaitu membuat evaluasi yang telah disusun. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi dan tidak lanjut apabila diperlukan, bisa dengan remedi dan penganiayaan. Output dari kegiatan di atas yaitu terlaksananya evaluasi pembelajaran sebagai penilaian pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki pembelajaran agar bisa ditingkatkan lagi. Yang keempat, mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid dengan sistem digitalisasi. Ini kegiatannya ada 2. Yang pertama, dengan melaksanakan pembelajaran berbasis digital, yang mana siswa bisa mendeteksi secara langsung tingkat kemampuan melalui kuis. Yang kedua, literasi digital dengan cara menegaskan untuk menelaah isu-isu terkini dari media sosial. Dari output kegiatan ini diharapkan siswa akan memiliki sikap adaptif dan mau mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, untuk rencana hasil kerja yang kelima yaitu pembiasaan perilaku Islami bagi yang muslimnya dan tertib dalam ibadah dalam kehidupan sehari-hari melalui pemantauan secara berkala. Nah, kegiatannya setiap hari Kamis di sekolah kami diadakan doa bersama secara rutin, yaitu Asmaul Husna, dan ketika masuk kelas maupun keluar kelas itu beribadah menerapkan disiplin dalam beribadah. Yang kedua, diadakan laporan ibadah guna memberikan pelayanan kepada orang tua meskipun siswa itu berada di rumah. Output kegiatan ini diharapkan siswa menjadi terbiasa menunjukkan perilaku yang baik sesuai dengan norma keagamaan. Nah, dari rencana hasil kerja yang dibuat itu manfaatnya sangat banyak sekali, dan ini manfaat kegiatan orientasi P3K kali ini yaitu dapat mengetahui dan memahami tugas dan fungsi dari ASN, kemudian mengenali nilai dan etika pada instansi pemerintah dan bisa melaksanakan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Kemudian kita juga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Demikian paparan dari saya, Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan maupun masukan. Simak lagi ya. Di situ ada digitalisasi literasi. Hambatan apa yang boleh ditemui saat literasi digital? Literasi digitalisasi, hambatannya itu cenderung ke sarana dan prasarana yang digunakan oleh murid dalam melakukan literasi. Karena tidak semua murid itu mempunyai sarana untuk melakukan literasi digital. Gimana ya sarana-sarana? Iya. Oke, ini saja mungkin bisa diperhatikan ya. Nanti kita atur bersama literasi digital sesuai. Itu Ibu. Terima kasih.
Demikian paparan orientasi P3K dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi